Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar? Salam jumpa, kita kembali berjumpa di ibadah IMPA pada hari Minggu ini. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya mari kita bersatu teduh terlebih dahulu. Adik-adik, saat teduh sudah selesai. Sekarang kita mau menyanyi lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah IMPA kita. Dan doa pembukaan ini akan dibawakan oleh adik Samuel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ya Allah Bapa penyasih, kami anak-anakmu, kami mau beribadah bersama Tata Layan, beribadah kami dari awal sampai akhir dengan baik. Amin. Adik-adik, sekarang kita kembali mau memuji Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan pembacaan nats pembimbing oleh adik Natasha dari 2 Timotius 1 ayat 7. Nats pembimbing kita kali ini adalah terambil dari 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan nats pembimbing yang dibacakan oleh adik Natasha. Arti atau maksud daripada nats pembimbing itu adalah bahwa ketakutan dikalahkan oleh ketaatan, dan dengan ketaatan dibantu oleh kekuatan Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk boleh memberitakan kabar sukacita di dalam kehidupan ini bahwa Yesus bangkit dan kita pun boleh memaknai hidup ini. Adik-adik, sekarang kita mau kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 196 ayat 1 dan 4. Marilah, marilah, hai saudara. Marilah, marilah, saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah, saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang yang dalam menderita, diliputi keramat kemelut. Marilah, marilah, saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah, saudara, menyebarkan terang
sekarang kita mau mendengarkan cerita dan juga kita mau membaca Alkitab, namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik Oksel yang akan memimpin kita di dalam doa sebelum pembacaan firman Tuhan dan cerita. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh mengikuti Inpa Efata. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati juga kakak Wayan yang akan membawakan firman Tuhan. Dan berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Dan adik Krista akan membacakannya bagi kita ayat 26 sampai 27. Kemudian adik Marsa ayat ke-28 hingga ke-29. Adik Olivia ayat 30 sampai 31 dan adik Reva ayat 32 sampai 33. Pembacaan Alkitab hari ini, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33 yang mengatakan, ayat 26, maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut. Kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Ayat 27, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah dan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pimpinan dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengarkan perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, adik-adik, cerita hari ini mengenai taat. Ketaatan kita kepada Tuhan Yesus bukan kepada manusia. Nah, taat itu apa ya? Adik-adik tahu? Bagaimana? Ya, taat kepada Tuhan Yesus itu bisa kita buktikan dengan diri kita. Seperti kita harus berani dan tegas. Contohnya, kita harus berani menunjukkan kalau kita melakukan segala sesuatu yang baik. Seperti kalau kita mau makan, kita sebelum makan harus berdoa. Kita tunjukkan kepada teman-teman, kalau kita lagi makan dengan teman-teman, kita tunjukkan kalau kita makan harus berdoa. Kalau ada teman yang tidak berdoa, kita kasih tahu, kita berdoa dulu. Semoga makanan yang akan kita makan diberkati. Itu contohnya. Kalau tegas, kita harus tegas dalam keputusan kita. Kita tidak goyah. Maksudnya, ya kita tahu kalau ini yang benar. Jadi kalau dibilang, udahlah, nggak apa-apa, bohong sedikit aja. Nah, adik-adik padahal tahu bahwa itu tidak baik.
Kalau gitu ya jangan diikutin adik-adik. Adik-adik tahu kan berbohong itu termasuk dalam perintah Tuhan. Janganlah membohong. Nah, seperti itu adik-adik. Di cerita saat ini yang sesuai dalam firman Tuhan, Petrus dan teman-temannya menunjukkan sikap yang berani. Para pemuka agama sangat tidak suka dengan ajaran yang diajarkan Petrus dan teman-temannya. Para pemuka agama memanggil Petrus dan teman-temannya untuk disidang karena mereka telah memberitakan dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Para pemuka agama sangat tidak suka pada para rasul dan mereka mengatakan dengan keras, "Kami melarang kamu mengajar dalam nama itu." Begitu kata pemuka agama. Petrus dan teman-temannya bersikap tegas. Mereka menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Para rasul tidak takut meskipun mereka harus dimasukkan penjara atau disiksa karena mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Mereka taat pada perintah Tuhan Yesus yang ada di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayo adik-adik, kita baca bersama-sama. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka Petrus dan teman-temannya memberitakan kasih Allah dan memberikan ajaran-ajaran Tuhan Yesus sebagai ketaatan kita. Maka kita pun juga seperti itu adik-adik, menyampaikan ajaran Tuhan Yesus kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Jadi adik-adik mau kan taat dan patuh untuk melaksanakan firman Tuhan itu? Mudah adik-adik melakukannya, yaitu adik-adik harus membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa sebelum dan sesudah makan, sebelum dan bangun tidur, selalu mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak, sekolah minggu, menuruti dan melakukan apa yang dikatakan orang tua, guru, dan juga kakak-kakak di sekolah minggu. Ya, baik adik-adik, sekian cerita kita pada hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Merel. Terima kasih Kak Merel untuk ceritanya. Dan sekarang kita akan bernyanyi satu buah lagu dari Kidung Ceria nomor 267 yang judulnya Siapa yang Berpegang. Adik-adik masih ingat kan lagunya seperti apa? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan nanti dapat adik-adik kumpulkan di celengan yang adik-adik punya, lalu nanti diserahkan kepada mama dan papa untuk dibawa ke gereja. Oke adik-adik,
Dan lagu untuk persembahan kali ini kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 356, Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku. Yuk kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh adik-adik layan, teman-teman kalian. Ada adik David, adik William, adik Regan, dan adik Elin. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi sedikit yuk adik-adik. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku susun dan kulipat, lalu aku berdoa. Sekarang matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk para dokter dan suster, supaya mereka bisa merawat para pasien COVID dengan baik, berikan juga kesembuhan bagi yang menderita sakit COVID ini. Berkatilah juga supaya COVID ini bisa hilang dari muka bumi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, berkati mami papi supaya sehat selalu dan panjang umur. Dan berkati teman-temanku supaya sehat selalu dan rajin ke gereja. Dan Tuhan Yesus, berkati teman-temanku, teman kelasku supaya sehat ya Tuhan, dan berkati ya Tuhan keluarga besarku supaya sehat selalu, dan keluarga besar temanku ya Tuhan supaya sehat selalu. Ya Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan Yesus, ya doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, aku berdoa buat gereja, pendeta, presbiter, para kakak layan, dan seluruh jemaah IBIB Efata. Beri kami satu sama lain, ajar kami selalu rendah hati dan bersyukur setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-Mu, buat makanan, buat papa mama, keluarga, teman-teman, semua. Buat sukacita, biarkan aku menjadi anak Tuhan Yesus yang baik dan penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemuda dan pemudi serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian yang dari-Mu, ya Tuhan, untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju, kuat, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, demikianlah doa yang telah disampaikan oleh adik-adik layan kami Bapa. Tuhan Yesus berkatilah Bapa supaya setiap doa yang mereka panjatkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus saja yang mendengarkan satu demi satu. Tuhan, demikian doa ini Bapa, kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat Paskah untuk kita semuanya. Terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah melayani di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 18 April 2021, yaitu adik Samuel yang sudah memimpin doa pembuka, adik Natasha yang membacakan nats pembimbing, adik Oksel yang membawakan doa sebelum cerita. Tadi yang membacakan Alkitab ada adik Krista, adik Marsa, adik Reva, dan adik Olivia. Sedangkan yang memimpin doa syafaat tadi ada adik David, adik William, adik Regan, dan adik Elin. Ayo, adik-adik yang belum melayani, segera ikutan ya. Semangat untuk melayani Tuhan Yesus yang sudah sangat baik pada kita semuanya. Nah, adik-adik, sebelum kita melihat penjelasan aktivitas 18 April ini, juga hasil pekerjaan adik-adik tanggal 11 April, kakak mau mengingatkan, kerjakanlah aktivitas dengan sukacita. Jangan copy-paste pekerjaan teman-temanmu atau kakak adikmu ya. Dan jangan lupa beri nama di setiap lembaran aktivitas. Satu lagi, ada juga foto-foto saat atensi Paskah dikirim ke rumah adik-adik atau yang mengambil di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik, yuk kita lihat penjelasan aktivitas untuk minggu ini tanggal 18 April 2021. Bagian pertama, guntinglah 4 lingkaran yang merupakan badan dari seekor ulat. Lalu, gunting juga bagian kaki dan kepalanya. Setelah itu, susun dan tempel di kertas sehingga dapat terbaca dengan baik sebuah ayat yang terambil dari Kisah Rasul 5 ayat 29. Bagian kedua, coretlah huruf-huruf C, F, J, V, dan Z pada kata-kata ini. Lalu tuliskan kembali di tempat yang tersedia dan carilah terdapat di kitab apa, pasal dan ayat berapa. Terakhir, tuliskan jawaban pertanyaan-pertanyaan ini di kotak-kotak yang tersedia. Perhatikan gambarnya dengan baik, yang merupakan urutan peristiwa Paskah. Selamat mengerjakan adik-adik, jangan lupa tulis namamu di setiap lembaran aktivitas.
Adik-adik, sekarang saatnya kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 hari ini. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan bernyanyi lagi dari satu buah lagu dari Hidup Ceria nomor 206. Kita harus membawa berita. Ingat ya adik-adik ya, walaupun adik-adik di rumah, walaupun adik-adik tidak bisa kemana-mana, tapi adik-adik tetap harus mencerminkan Tuhan Yesus dalam sikap dan tingkah laku adik-adik sehari-hari. Yuk, sekarang kita bernyanyi bersama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena terjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah ini dengan doa, ayo angkat tangannya dulu semuanya. Mana tangannya? Kita nyanyi bersama ya sebelum berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Walaupun lewat media online, tapi kami adik-adik layan maupun kakak-kakak layan dapat memuji nama-Mu, dapat bernyanyi bersama, dapat mendengarkan cerita, dan yang pasti kami bisa berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu bisa memberitakan firman Tuhan kepada seluruh dunia, dan berkatilah kami satu demi satu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin.